Alhamdulillah. Izin kami dari Nakobah Ashraf Nusantara PWILS mengucapkan selamat atas Muktamar NAT yang kemarin dilakukan. Semoga bisa membawa keberkahan bagi para umat Islam Nusantara pada umumnya. Dan alhamdulillah PWI kini juga bergerak pula di bidang nasab, tapi bukan untuk disalahgunakan dengan rasis dan lain sebagainya. Justru untuk menjaga supaya menjaga silsilah haruslah disinergikan dengan menjaga sanad keilmuan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam tersebut. Nah, ini juga perlu dijaga karena apabila tidak, nasab ini bisa dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendominasi dakwah Islam di Nusantara. Nah, jadi mencegah adanya penyalahgunaan, pembelokan, rasis dan merendahkan para kiai-kiai di Nusantara. Nasab juga perlu dijaga, tapi jadi pada dasarnya nasab itu tetap di bawah takwa, karena kemuliaan itu bukan dari nasab tapi dari ketakwaan. Nah, ketakwaan ini juga terkait dengan ilmu, karena kita melakukan amal soleh, menghindari yang dilarang oleh Allah, patuh taat kepada perintah Allah dengan ketakwaan haruslah berdasarkan ilmu. Tapi ilmu juga di bawah daripada akhlak. Nah, jadi kita nasab itu adalah yang paling belakang. Justru yang paling kita utamakan akhlak dulu, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak harus disesuaikan dengan ilmu, ilmu dengan amal soleh membawa ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang akan membawa kemuliaan di sisi Allah. Nah, Nakobah Ashraf Nusantara hadir untuk bisa melengkapi, karena perjuangan dakwah ulama Nusantara tidak hanya dari Wali Songo saja. Nah, kita harus juga menghargai para ulama-ulama di daerah-daerah lain di luar Jawa yang mungkin tidak termasuk dari keluarga Wali Songo, tapi memiliki kaitan kekerabatan, kaitan keilmuan yang sama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, memiliki jaringan-jaringan dakwah yang ada yang lebih dulu, ada yang kemudian dari Wali Songo, tapi keluarga Wali Songo dari PWILS bersikap untuk merangkul semuanya. Tidak hanya dari keluarga Wali Songo saja. Dan ini disesuaikan tidak hanya kenasapan saja, tapi juga harus menjaga sanad keilmuan. Apalagi kita ketahui bersama, kalau tidak nasab ini dijaga, rentan dibelokkan sejarah dan silsilahnya oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yakni dari kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman, yang sampai sekarang masih saja meneruskan pembelokannya, dan belum ada yang minta maaf tobat kepada Allah dan minta maaf kepada publik. Nah, kami juga menyampaikan selamat atas hasil muktamar daripada NAT. Dan yang penting juga kami mensyukuri ada kesamaan pendapat bahwasanya Wali Songo bukanlah keturunan Ba'alawi Muasal Yaman. Kami sependapat dengan Naat dalam hal tersebut. Dan kami juga sepakat bahwasanya Wali Songo dikembalikan lagi dengan sanad keilmuannya. Nah, para Wali Songo ini adalah para ulama-ulama yang terutama di bidang thariqah tasawuf, Pak Yusuf. Nah, jadi yang dari jalur Mona Maghribi Maroko biasanya juga sanad ketorikohannya terkait dengan sanad thariqah Qadiriyah dan juga Saziliyah, bahkan Rifaiyah, dan mendatang Tijaniyah yang dari jalur Maroko. Sedangkan yang dari jalur Mahdum As-Samarkandi atau Uzbekistan, yang ke jalur Al-Kazimi, Al-Husaini secara nasab, ketorikohannya itu juga meneruskan thariqah Kubrowiyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah. Nah, ini yang biasa dianut thariqah-thariqah ini oleh keluarga Wali Songo turun-temurun, bukan thariqah Ba'alawiyah yang baru-baru saja masuk di masa penjajahan Belanda. Nah, sehingga kita dalam Nakobah Ashraf Nusantara akan bersikap tegas. Kita memang mendata keturunan daripada ulama-ulama yang berdakwah di Nusantara, tapi kami menolak Ba'alawi sebagai cucu Nabi dan menolak para Wali Songo sebagai turunan daripada Ba'alawi. Dan kita apabila NAT tidak bisa bersikap tegas tentang masalah itu, hanya sekedar menjaga silsilah Wali Songo, maka Nakobah Ashraf selain menjaga silsilah, juga menjaga sanad keilmuan, juga menjaga sanad perjuangan di masa kekinian, Pak Yusuf. Nah, tapi pada dasarnya Nakobah Ashraf bukan untuk menyaingi, bukan, tapi untuk saling bekerja sama merangkul dan juga untuk melengkapkan perjuangan di masa kekinian, Pak Yusuf. Yang pada dasarnya kita juga ucapkan selamat kepada NAT. Semoga hasil muktamar kemarin membawa keberkahan, lancar, dan setidaknya juga sudah membawa kejelasan pelurusan sejarah dan silsilah Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi Muasal Yaman. Mungkin demikian, Pak Yusuf. Baik. Dan juga tentunya kami mendukung tesis Keimat, para Habib Ba'alawi Muasal Yaman bukan cucu Nabi. Nah, jadi kalau Ashraf yang kita ini kan
kemuliaan ini tidak hanya secara nasab kepada Rasulullah, tapi juga kepada para ulama, dan karena atas dasar ketakwaan. Beda konsep kewalian Wali Songo dengan konsep kewalian di Timur Tengah, Mas Yusuf. Kalau konsep kewalian Wali Songo itu kan betul-betul bisa menjadi transformasi atau sentral diskursus atau dialektika kebudayaan dalam mengatur sistem relasi kuasa antara raja dan rakyat, rakyat dan raja. Ini menarik, sehingga kewalian Wali Songo itu adalah kewalian yang transformatif. Berbeda dengan kewalian-kewalian yang di timur, Mas. Di Arabia, itu kewalian-kewalian yang sangat spekulatif, tutup kamar, putar tasbih, matikan lampu, berzikir. Sehingga tanpa saya melemahkan prinsip kewalian seperti itu, tapi yang menarik prinsip kewalian Wali Songo itu prinsip kewalian yang memberdayakan, dan itu masih tercermin pada sosok Gus Dur. Gus Dur adalah seorang wali sebagai dzurriyyah dari Wali Songo, tetapi yang nampak adalah sebagai sentral diskursus atau dialektika kebudayaan dalam konteks transformasi nilai-nilai keutamaan dan kebenaran di tengah masyarakat, sehingga bisa menjadi jembatan mendialogkan kepentingan raja ke rakyat dan jembatan mendialogkan kepentingan rakyat ke raja. Itu nilai-nilai seperti itu yang menurut saya perlu dikembangkan oleh semua nakobah ansab dari Aulia Itis'ah yang mungkin akan muncul, sehingga tidak terjebak pada sistem kenasabannya itu sendiri, sehingga mengembalikan marwah genealogi jaringan kenasaban Wali Songo sebagai basis untuk mengembangkan lebih jauh dalam konteks pengembangan genealogi keilmuan dan transformasi kebudayaan, Mas Yusuf. Dan itu kan yang baik. Konsekuensinya kalau melakukan transformasi kebudayaan itu tidak boleh elitis, tidak boleh hegemonik, tidak boleh menciptakan relasi kuasa, betul-betul menjadi bagian dari masyarakat, datang di tengah masyarakat, mendengarkan suara masyarakat, mencatat pandangan-pandangan masyarakat, dan suatu ketika masyarakat punya masalah, itu dikembalikan lagi pendapat-pendapat masyarakat yang bagus, didukung dengan penguatan-penguatan pandangan yang mencerahkan, sehingga masyarakat itu punya solusi dari pengalamannya sendiri, juga punya solusi dari penguatan tokoh-tokoh yang memiliki jaringan genealogi keilmuan dengan Wali Songo. Dan yang menarik, Mas Yusuf, konsekuensi dari menjaga genealogi keilmuan Wali Songo juga sekaligus membangun kesetaraan genealogi kenasaban Wali Songo. Jangan beda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena toh pada akhirnya kalau kita catat, Mas Yusuf, ulama-ulama di seluruh dunia ini itu dari jalur perempuan rata-rata, Mas Yusuf. Rata-rata dari jalur perempuan, mungkin karena kegigihannya dan karena komitmen perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki dalam konteks segala hal lah, Mas Yusuf, saya katakan begitu. Makasih, Mas Yusuf. Semoga kita bisa sama-sama menjaga silsilah Wali Songo dari pembelokan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, misal ke jalur Ba'alawi Muasalaman. Dan kami harap NAT kedepannya juga bisa tidak hanya menjaga silsilah nasab saja, tapi sama-sama bisa berjuang amar ma'ruf nahi mungkar dari kelompok-kelompok yang masih hanya menggunakan nasab saja untuk rasis, kemudian merendahkan pihak-pihak lain, para kiai-kiai ulama Nusantara, dan juga para pribumi. Makanya untuk melengkapkan supaya ada lembaga yang selain menjaga silsilah, tapi juga menjaga estafet perjuangan para ulama di bumi Nusantara, maka PWI Perjuangan Wali Songo bidang nasab dengan Nakobah Ashraf Nusantara, supaya silsilah Nusantara bisa disinergikan dengan silsilah keulamaan dan juga estafet perjuangannya tetap terjaga sampai dengan sekarang. Karena tidaklah berguna nasab kalau hanya sekedar disombong-sombongkan, dibangga-banggakan, kemudian merendahkan yang lain tanpa mengikuti perjuangan dakwah leluhurnya di masa kekinian ini. Nah, sehingga kami tidak hanya mengurus Wali Songo saja, tapi juga menghargai, menghormati silsilah para pendakwah Islam se-Nusantara, dari Aceh sampai dengan Papua. Makanya dengan Nakobah Asal Nusantara, kami mohon didoakan, semoga bisa bersinergi dengan para ulama
Nusantara, para keluarga turunan ulama Nusantara, sehingga bisa saya terima kasih atas masukan-masukannya. Insya Allah dengan lembaga kami tidak hanya mengurus nasab saja, tapi insya Allah juga sanad keilmuan daripada para ulama-ulama yang sudah berkiprah berdakwah di bumi Nusantara, sehingga tidak dibelokkan ajarannya misalkan ke Thariqah Ba'lawiyah atau dengan ajaran-ajaran khurafat sesat. Jadi bisa tetap dijaga baik ajarannya maupun silahnya supaya tidak terjajah di negeri sendiri, supaya bisa mengangkat marwah anak bangsa, mengangkat marwah para ulama Nusantara. Demikian Pak Yusuf dan Kiai. Saya berharap berdirinya Naat Nakobah Ansab Awli Etisah itu tetap berlangsung dalam konteks simetris dengan dzurriyyah, catatan-catatan kancingan dan lain sebagainya yang mengarah ke Wali Songo. Tetapi jauh dari itu ada sistem pemberdayaan yang tetap dilangsungkan dari tradisi yang sudah diterapkan oleh Wali Songo, bahwa genealogi keilmuan ulama Nusantara dan sistem transformasi ulama Nusantara itu modelnya adalah Nabi Muhammad dan Wali Songo. Dalam konteks keilmuan di sana banyak ulama-ulama yang bisa mengembangkan dalam diskursus keilmuan, tapi tidak meninggalkan modeling atau percontohan yang dalam teori Bandura sistem yang turun-menurun sebagai sebuah percontohan yang menjadi ikon untuk bisa dilangsungkan dalam sistem kehidupan bermasyarakat dalam membentuk keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, Mas Yusuf. Terima kasih. Saya Tubagus Mugi Nur Fadil ditunjuk oleh Ketua Umum daripada PWI LS, Gus Abbas, dan juga Wakil Ketua Kiai Iman Usman. Jadi PWI akan segera mempublish banom lembaga nasabnya dengan nama Nakobah Ashraf Nusantara PWI LS. Nah, yang membedakan antara lembaga nasabnya dari PWI ini dengan yang lain, semisal saudara kami NAT, apabila NAT terfokusnya untuk mengkaji dan mendata silsilah keturunan daripada Wali Songo saja, sedangkan kalau Nakobah Ashraf Nusantara akan mendata, mengkaji silsilah dan menjaga silsilah keturunan penyebar Islam se-Nusantara, dari Sabang sampai dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau ada penyebar-penyebar Islam, baik yang dari keluarga Wali Songo, bukan dari keluarga Wali Songo, ada dari keluarga Idrisi, selama menjadi penyebar agama Islam di Nusantara, kita dapat menjaga silsilahnya untuk menyambung silaturahim, sebagaimana hikmah daripada sabda Rasul, pelajarilah sesuatu dari nasabmu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Sehingga dengan adanya Nakobah Ashraf Nusantara, diharapkan bisa mengembangkan silaturahim antar keluarga keturunan penyebar Islam di Nusantara, termasuk warga Wali Songo. Kurang lebih seperti itu, Pak Yusuf. Ya, menarik ini pemirsa tentang Nakobah Ashraf Nusantara yang tentunya ini menjadi sebuah catatan sejarah yang tersebar penyebar-penyebar Islam di Nusantara. Baik, kita mencoba sebetulnya ketika kita mengelaborasi tentang nasab-nasab kemudian juga asraf-asraf di Nusantara, kendala yang terbesar itu apa sebetulnya, Tubagus? Baik, kendala terbesar adalah masing-masing kan punya data masing-masing, ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang ibaratnya bertindak rasis, malah merendahkan yang lain. Nah, padahal namanya suatu silsilah bukan ditujukan untuk menjadi alat kesombongan rasis, tapi untuk menyambung silaturahim. Nah, ada suatu kalangan tertentu yang menyalahgunakan masalah silsilah leluhurnya, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, lantas merendahkan para penyebar Islam di Nusantara, para kiai dan lain-lain. Misalkan juga menyampaikan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, ada pula yang menjaga silsilah tapi tidak menggerakkan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nakobah Ashraf Nusantara PWLS Laskar Sabilillah memiliki rencana untuk menjaga silaturahim, meluruskan nasab agar tidak disalahgunakan, tidak untuk rasis merendahkan yang lain, tapi untuk merangkul silaturahim dan juga kita menjaga kemuliaan nasab Nabi juga.
Jadi apabila yang bukan bersambung kepada Nabi tapi diaku-aku sebagai cucu Nabi, tentunya itu akan merendahkan marwah Rasulullah. Sehingga kalau Nakobah Ashraf Nusantara ini sifatnya merangkul berbagai pihak dari para penyebar agama Islam di Nusantara, baik yang keturunan Rasulullah maupun keturunan pribumi sekalipun, tapi leluhurnya memiliki jasa dakwah di Nusantara. Karena Ashraf kan artinya yang mulia. Kemuliaan itu bukan sekedar karena nasab, tapi karena ketakwaan. Jadi para ulama tentunya adalah tokoh penyebar Islam di Nusantara, tokoh-tokoh yang memiliki ketakwaan, tentunya harus kita jaga kiprah-kiprah mereka dan keturunannya dijaga agar terus menjaga perjuangan dakwah di Nusantara ini. Begitu kurang lebih Pak Yusuf. Dan kendala-kendala yang ada, tentunya kita masing-masing ada yang mengurus keluarganya masing-masing. Dengan adanya Nakobah Ashraf Nusantara, dalam waktu dekat kita akan berupaya merangkul berbagai keturunan daripada ulama Nusantara untuk bersatu padu, sama-sama meneruskan perjuangan dakwah leluhur di bumi Nusantara tercinta ini. Oke, gitu Pak. Manuskrip kemudian turas-turas yang tersebar berserakan katanya ada di Aceh, kemudian di luar Jawa. Itu bagaimana Anda untuk mengumpulkan berbagai turas, kemudian juga untuk mappingnya? Baik, tentunya turas di sini ada kitab-kitab yang berisi ajaran-ajaran ulama Nusantara, ada juga yang berisi tentang catatan silsilah leluhur maupun keturunan. Nah, memang kalau untuk bagian daripada Nakobah Ashraf Nusantara, kami menspesialisasikannya untuk bidang nasab, tapi nasab ini utamanya juga untuk menjaga ajarannya pula. Nah, karena kan namanya ulama-ulama tentunya ini tidak hanya sekadar mengandalkan nasab saja, tapi juga memiliki sebagai seorang ulama memiliki sanad keilmuan. Nah, dalam agama Islam ini sendiri kan ada ilmu akidah dari iman itu sendiri, dari Islam melahirkan ilmu fikih, dari Ihsan melahirkan ilmu tasawuf dan thariqah. Nah, memang karena perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah berangkat dari awalnya ini keluarga Wali Songo, lantas kita akan meluaskan tidak hanya Wali Songo yang di Pulau Jawa tapi se-Nusantara, maka tentunya kita juga akan selain mendata persilsilahan, kita juga untuk menjaga sanad keilmuan para ulama. Dan yang kami khawatirkan, karena di masa-masa penjajahan, Pak Yusuf, itu kita temukan data-data pembelokan sejarah dan silsilah, umumnya dari antek penjajah di masa itu. Ya, terutama kalau kita sudah biasa ketahui, oknum-oknum di masa lalu dari para Habib Ba'alawi Muwassalaman sempat membelokkan tokoh-tokoh ulama Nusantara yang nasabnya itu padahal kemarin sudah meneliti pula, ada yang dari jalur Maroko, ada yang dari jalur Al-Kazimi, Uzbekistan dan Pakistan, tapi dibelokkan seakan-akan semuanya dari Yaman. Nah, makanya tentu dengan adanya Nakobah Ashraf Nusantara, hendak memagari daripada adanya pembelokan sejarah dan silsilah dari para tokoh-tokoh pahlawan dan ulama Nusantara. Nah, ternyata kegiatan pembelokan tersebut di masa sekarang pun masih terjadi. Lutfi bin Yahya membelokkan tokoh-tokoh Nusantara seperti Kanjeng Raden Sumodiningrat, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Sehingga selama mereka masih melakukan kemungkaran dan belum meminta maaf, dari gerakan keluarga keturunan para ulama ini harus menjaga keluarganya, data-data keluarganya, supaya tidak dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pak Yusuf. Pertama tentu saya mengapresiasi pada Naat yang telah melangsungkan sebuah kegiatan yang sangat istimewa dan luar biasa, bisa menghadirkan Nakobah yang notabene selama ini belum pernah bisa dilakukan oleh Rabitoh secara publik dan disiarkan secara umum untuk bisa disaksikan pada masyarakat yang selama ini terlibat dalam diskursus nasab. Tentu selain apresiasi, sebenarnya bagi saya sebagai katakan akademisi atau masyarakat Jawa, dalam konteks membangun institusi kenasaban itu sebenarnya tidak diperlukan untuk konteks zaman modern sekarang ini. Tapi karena saya kira untuk menjaga marwah Wali Songo yang selama ini dalam tanda kutip selalu dibully oleh kelompok-kelompok
Oknum Habib dengan mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, dengan mengatakan memberikan contoh-contoh seolah-olah kalau ada orang mengaku Durah Wali Songo itu dalam tanda kutip dikebiri oleh Oknum Pak Alwi, sehingga sesuatu yang menurut saya tidak perlu dibentuk institusi kenasaban, saya kira saya bisa memahami dan memaklumi jika ada sebagian masyarakat Nusantara ini ada yang membuat institusi naat, membuat institusi kenasaban dalam konteks naat itu. Saya bisa memaklumi, Mas, meskipun sebenarnya tidak diperlukan untuk konteks modern ini. Rasa maklum saya itu karena melihat realitas yang melatar belakangi perlunya dibuat naat, karena yang saya katakan tadi itu, sehingga warga pribumi wajar jika kelompok kecil ada yang ingin membangun eksistensinya dalam ruang publik di tengah hegemoni atau di tengah relasi kuasa yang mencoba dibangun oleh RA. Nah, meskipun demikian saya lebih memilih agar masyarakat pribumi itu tidak semuanya rame-rame ikut membuat lembaga kenasaban. Biarlah beberapa komunitas yang memang diperlukan untuk saya kira dari awal itu sebagai penyeimbang, tapi ternyata lebih bagus dalam konteks relasi kenasaban yang dibangun oleh Naat dengan nakobah-nakobah internasional yang selama ini belum bisa dilakukan oleh RA yang notabene sudah hampir satu abad RA berdiri, tapi belum pernah bisa mendatangkan nakobah sebagaimana Naat yang baru beberapa tahun, 2 tahun mungkin atau 3 tahun berdiri, sebagai sebuah bentuk bahwa Durah Wali Songo itu masih terjaga sistem kekeluargaannya dalam konteks jaringan internasional yang langsung terkait dengan daerah-daerah asal migrasi Wali Songo, yang di sana ada nakobahnya, dan betul-betul nakobah asal migrasi Wali Songo itu menyaksikan bahwa memang Wali Songo dari asal nakobah-nakobah yang turut hadir di acara kemarin itu. Ini catatan kecil saya, Mas, sebagai bentuk apresiasi pertama. Yang kedua sebagai bentuk respon yang sebenarnya tidak perlu berdiri Naat, tapi karena latar belakang Robitoh seperti itu, sehingga saya memaklumi jika berdiri Naat, dan nyatanya Naat bisa membangun eksistensi dan menunjukkan kepada publik telah memiliki jaringan yang penuh keakraban dan kekeluargaan dengan nakobah-nakobah dari asal migrasi Wali Songo. Oke, yang ketiga, Mas Yusuf, ada catatan kritik saya dari acara kegiatan Naat kemarin. Sebenarnya ada jauh yang lebih penting dari sekedar genealogi kenasaban, yaitu genealogi keilmuan, karena itulah yang menjadi ikon Wali Songo. Kehadirannya di Nusantara ini bukan untuk menunjukkan kenasaban, tetapi bagaimana prinsip keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi dasar ilmu-ilmu para kiai Nusantara itu betul-betul menyebar di kalangan masyarakat. Bahkan juga ada hal yang menarik dari Wali Songo, yaitu sistem transformasi kebudayaan yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat pribumi tanpa membeda-bedakan antara kelas Dzurriyyah Wali Songo dan kelas masyarakat pribumi, sehingga Wali Songo sendiri itu adalah sosok yang betul-betul mengidentifikasi sebagai masyarakat pribumi, sekaligus membaur, dan sekaligus seluruh instrumen pembelajaran Wali Songo tidak langsung dalam bentuk teks Quran hadis di tengah masyarakat, tapi teks dakwah Wali Songo itu banyak dirupakan dalam bentuk instrumen-instrumen yang menggunakan bahasa-bahasa lokal atau local wisdom, seperti Dewa Ruci, Mas Yusuf. Dewa Ruci yang digubah oleh Sunan Kalijogo itu banyak muatan atau penuh serat dengan teks-teks kewahyuan dan kenabian, tetapi masyarakat tidak terasa itu, tanpa disadari ada nilai-nilai keislaman, tapi sekaligus memunculkan nilai-nilai kebudayaan. Hal yang sama kisah Dewa Ruci juga dikembangkan oleh Syekh Mutamakin dalam berdakwah di tengah masyarakat, sehingga Syekh Mutamakin dalam berdakwah di tengah masyarakat itu tidak harus
menggunakan banyak ayat Al-Quran atau hadis dalam bentuk mengajarkan nilai-nilai keutamaan dan kebenaran kepada masyarakat, tapi bisa melalui Dewa Ruci. Lah, saya ingin ke depan, meskipun kemarin belum begitu nampak, justru nampak dari beberapa pemateri yang mengutip dari hasil riset Dr. Agus Sunyoto, yang itu menurut saya sudah sangat menarik sebagai sebuah prinsip dasar bagaimana Zuriyah Wali Songo itu membangun sistem kebudayaan dan transformasi budaya. Tetapi di podcast kemarin, harusnya setelah acara muktamar atau seminar atau apa itu ada beberapa catatan penting yang terkait dengan genealogi keilmuan Wali Songo itu mau dibawa kemana. Selama ini orang kan sedikit menafikan seolah-olah sanad-sanad keilmuan ulama Nusantara itu lebih banyak yang muncul di catatan itu adalah dengan guru-guru yang secara formal dari Timur Tengah. Padahal sebelum para ulama kita ke Timur Tengah, itu sebenarnya sudah membawa basis keilmuan yang luar biasa dari kiai-kiai yang notabene belum pernah di Timur Tengah. Sehingga kiai-kiai kita yang di Timur Tengah itu sebenarnya sudah membawa modal keilmuan. Pulang dari Timur Tengah membawa catatan sanad keilmuan, tetapi justru yang tercatat dalam sanad keilmuan itu dari Timur Tengahnya. Nah, sementara dari bapaknya, abahnya, atau kiai-kiainya sampai ke Wali Songo itu tidak tercatat. Tetapi menarik, Gus Dur sendiri mengakui dan Kiai Said Akil Sirot sendiri mengakui bahwa dalam konteks formal Kiai Said Akil Sirot mengaku punya sanad keilmuan dari Timur Tengah, tapi dalam konteks kebudayaan Kiai Said Akil Sirot banyak mengambil sanad dari Gus Dur. Dan Gus Dur sendiri tidak bedanya dengan para kiai-kiai di Nusantara ini, itu tidak terlepas dari prinsip pribumisasi Wali Songo dalam membentuk kawah condro di muka pesantren Dzurriyyah Wali Songo itu dengan nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan oleh para guru-guru mereka sampai pada Wali Songo hingga kepada Nabi Muhammad. Sehingga ada penelitian menarik, The Pesantren Architect, sebuah disertasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdurrahman Masud, yang kebetulan itu diterbitkan oleh Granada Media Jakarta, yang pengantar buku itu adalah saya sendiri, Mas. Saya sendiri nggak enak memberi pengantar buku itu, karena notabene itu ditulis oleh seorang profesor. Tapi menarik buku itu, karena memang penerbit minta saya untuk memberi pengantar. Prof. Abdurrahman Masud sendiri juga minta saya untuk memberi pengantar di buku itu. Di buku itu menarik, Prof. Abdurrahman Masud membuat satu modeling pesantren Nusantara itu, yang modelingnya adalah Nabi Muhammad SAW dan Wali Songo. Nah, selain dua modeling ini, ada kiai-kiai yang menguatkan sistem pesantren, yang di situ adalah ada Mbah Nawawi Al-Bantani, ada Mbah Mahfud At-Tirmizi, ada Mbah Raden Asnawi Kudus. Kalau sudah bicara Raden Asnawi Kudus, berarti ke atasnya ke Makin, ke Mbah Mahfud At-Tirmizi, ke atasnya ke Mbah Sledarat. Gurunya Mbah Sledarat, ujung-ujungnya Mbah Murtaldo, itu juga Dzurriyyah Mbah Mutamakin. Dan kalau saya kenal Syekh Nawawi Banten, tentu dari guru-gurunya, leluhurnya yang ada di Banten. Sehingga sebenarnya mereka semua sebelum ke Arab itu sudah punya basis keilmuan yang luar biasa, yang diambil dari Wali Songo dalam bentuk sistem transformasi kebudayaan dan keberagamaan di tengah keragaman dan keanekaragaman Nusantara ini. Dan saya pengen Naat itu juga menumbuhkan kembali genealogi keilmuan Wali Songo, juga transformasi kebudayaan Wali Songo, sehingga Naat tidak hanya jatuh kepada sistem kenasaban seperti yang selama ini dipamerkan oleh Robitoh. Karena kelahiran Naat sebagai bentuk antitesa Robitoh, saya pikir tidak perlu mencontoh Robitoh yang hanya nasab, tetapi ada sedikit pembaharuan atau jedid dalam konteks institusi kenasaban yang lebih diarahkan pada genealogi keilmuannya Wali Songo dan transformasi kebudayaan Wali Songo. Jangan ikut-ikutan Naat, jangan ikut-ikutan Robitoh yang hanya nasab, sementara transformasi keilmuan dan transformasi kebudayaan betul-betul zong atau nol. Sampai di era yang sudah sangat terbuka ini, sistem pernikahan pun harus sama-sama ba'alwi. Itu kan sebagai contoh yang kurang bagus menurut saya. Terima kasih Mas Yusuf. Halo? Baik, pemirsa pada Suara TV, Kiai Ubedillah, strategi yang
penting di dalam dakwah membumikan Islam di Nusantara, yaitu adaptif terhadap budaya, kemudian egaliter, kemudian juga down to earth atau membumi. Nah, sebetulnya transformasi ini yang menurut Anda ini harus kembali ditransformasikan ke khalayak. Nah, ini bagaimana ini Anda melihat bahwa lembaga-lembaga asraf ini apakah harus mengarah ke sana? Tidak hanya mengurusi tentang soal nasab-nasab, tetapi tentang masalah saran keilmuan. Silakan. Saya ingin memakai konsep Gus Dur, Mas. Di Timur Tengah itu kalau ajaran tasawuf itu sangat spekulatif. Tapi kalau di Indonesia, tasawuf itu harus membumi. Sehingga Wali Songo itu bisa menjadi sentral, menghubungkan kepentingan rakyat ke raja, dan menghubungkan kepentingan raja ke rakyat. Itulah Wali Songo. Sehingga prinsip tasawufnya Wali Songo itu tasawuf yang betul-betul membumi. Tidak spekulatif dan sangat metafisik, sangat mistis seperti tasawuf-tasawuf yang ada di luar Indonesia. Hal yang sama dalam konteks institusi kenasaban di Indonesia, saya pengen meskipun memiliki relasi dengan asraf-asraf internasional, tetapi saya berharap institusi kenasaban di Indonesia dari Dzurriyyah Wali Songo itu memiliki memiliki pendampingan yang bisa memberdayakan masyarakat, sehingga tidak hanya berbicara nasab. Bahkan saya pengen institusi kenasaban di Nusantara dari Dzurriyyah Wali Songo ketika berbicara nasab itu jangan dipublikasi, cukup dengan keluarga, kecuali ada prinsip kesejarahan yang memang perlu disampaikan, seperti kemarin ketika tuh Bagus Mogi Nurfadil menyampaikan tentang Raden Arya Wangsakara. Itu menyampaikan itu tidak apa-apa, karena dalam konteks ada kesejarahan yang memang ingin disampaikan secara publik, sehingga memerlukan untuk membaca latar belakang Raden Arya Wangsakara sebagai sebuah sosok yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada Kyai Imad dan beberapa individu yang lain yang mendapatkan penghargaan itu. Saya kira dalam konteks itu kan yang nampak kan pemberdayaannya. Sehingga mengapa Kyai Imad mendapatkan penghargaan dari Raden Arya Wangsakara? Karena Kyai Imad layak mengikuti proses pribumisasi Raden Arya Wangsakara, mengikuti proses pemberdayaan Raden Arya Wangsakara. Nah, saya pengen mungkin kalau di luar negeri asraf-asraf itu hanya memfokuskan pada catatan nasab, Mas. Tapi kalau di konteks kita itu institusi kenasaban meskipun memiliki relasi dengan asraf-asraf internasional, genealogi keilmuan Wali Songo itu tidak terlepas dari basis yang menjadi latar belakang Wali Songo dulu, Mas. Contoh misalnya Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Syekh Ibrahim Samarqandi adalah putra Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu istri Syekh Jumadil Kubro itu adalah bibinya Muhammad Al-Fatih. Ada relasi di sana, Mas. Muhammad Al-Fatih, genealogi keilmuannya itu adalah Asy'arian, mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam konteks ilmu kalam, Mas. Dalam konteks tasawuf mengikuti Al-Ghazali. Nah, mengapa Sunan Ampel itu sangat kuat, ketat membawa prinsip Ghazalian dan prinsip Asy'arian? Karena memang latar belakang leluhur Sunan Ampel itu tidak terlepas dari genealogi keilmuan Asy'arian dan Ghazalian, serta dalam konteks fikih Syafi'iyan, pengikut Imam Syafi'i, Mas Yusuf. Makanya tidak mungkin ulama-ulama Nusantara, kalau genealogi keilmuan ini tidak terbentuk oleh Wali Songo secara ketat dalam konteks keaswajaan, kemudian harus belajar di Timur Tengah mencari guru yang memiliki relasi genealogi keilmuan yang sama, kan tidak mungkin. Oleh karena itu Mbah Nawawi Al-Bantani ke Hijaz dan beberapa ulama, Syekh Mahfud At-Tirmizi, termasuk di Kajen itu Kiai Ismail Muhammad yang tidak pernah ke publik, itu kan karena di Hijaz itu memiliki basis genealogi keilmuan yang sama, Mas. Sehingga ulama-ulama kita Nusantara ke Hijaz itu nyari guru yang memiliki relasi yang sama.
Kan tidak mungkin ulama-ulama kita ketika sudah alim-alim membacaan kitabnya, kemudian ke Hijaz itu mencari guru yang tidak memiliki genealogi keilmuan yang sama, kan tidak mungkin. Sehingga pertemuan ulama-ulama kita dengan para guru-guru di Timur Tengah itu karena ada basis genealogi keilmuan yang sama, Mas, sehingga nyambung di sana. Karenanya sangat heran kalau kemudian ada yang mengatakan tanpa Yaman kita nggak tahu apa-apa. Itu sangat heran saya, karena ulama-ulama kita itu paling suka istifadah, Mas. Sehingga ketika di Timur Tengah ketemu siapapun yang alim, itu mengajak proses dialektika untuk konteks istifadah. Nah, bisa jadi orang Yaman ada yang titip sanad keilmuan biar dibawa oleh ulama kita di Nusantara ini, biar dikatakan gurunya, bisa jadi. Tapi sebenarnya proses istifadah itu adalah proses yang memang dilakukan oleh ulama-ulama kita setelah mereka itu menguasai keilmuan. Nah, jadi proses mengambil manfaat keilmuan dari orang yang dianggap alim bukan didasarkan kepada latar belakang kebodohan ulama kita, tapi didasarkan pada latar belakang kealiman ulama kita dengan ketawaduan melihat orang alim untuk ikut mengambil manfaat. Sama seperti misalnya Kiai Imaduddin Osman ke pesantren saya As-Sufah, langsung saya minta untuk mengijazahi santri-santri saya dalam proses istifadah. Bahkan saya juga dalam konteks mengambil istifadah dari perspektif Kiai Imad, dalam konteks melahirkan banyak karya-karya beliau. Itu kan proses istifadah. Tapi sebelum ketemu Kiai Imad kan saya sudah bisa ngaji kitab, Mas. Dari kecil sudah digembleng orang tua saya. Hal yang sama juga begitu. Kiai-kiai kita itu ke Arab itu sudah pada alim. Makanya boro-boro orang Yaman mengakui kalau nggak dari Yaman nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa. Itu destruktif yang luar biasa itu. Itu luar biasa, nggak bagus. Itu pola-pola itu. Baik. Iya, Nakobah Ansab Aulia Etis'ah itu saya berharap betul-betul bisa selain menjaga marwah Wali Songo, menjaga marwah genealogi keilmuan Wali Songo, menjaga marwah transformasi kebudayaan Wali Songo, juga mengimplementasikan dalam konteks masyarakat modern sekarang ini, Mas Yusuf. Sehingga kenasaban itu untuk internal, tetapi yang keluar itu adalah sistem pemberdayaan di tengah masyarakat. Karena itulah heroisme Wali Songo, Mas Yusuf. Kalau di Timur Tengah itu kan nuansa kenasaban itu masih sangat kuat. Ras genealogi kenasaban itu masih sangat kuat. Tapi kalau di Nusantara ini nggak relevan, Mas Yusuf. Kecuali hanya untuk catatan-catatan internal. Tapi begitu keluar di tengah masyarakat harus mengarah kepada konsep pemberdayaan, pendampingan kepada masyarakat, Mas Yusuf. Sehingga yang nampak dari genealogi yang dibangun oleh Wali Songo itu adalah sebuah genealogi keilmuan yang betul-betul transformatif, Mas Yusuf. Ya, Nur Fadil kelihatannya sudah bagus suaranya ini. Ya, sudah cukup bagus ya. Kebet, kita sambil menunggu bahwa tadi Bagus Nur Fadil ditunjuk sebagai Ketua Nakobah Asraf Nusantara yang ingin mendata hazana-hazana atau pemikiran-pemikiran ulama-ulama Nusantara yang penyebar Islam. Ya, sudah bisa. Sudah jelas nggak? Bagus suaranya. Suara jelas nggak? Jelas. Ya, lanjut aja Anda bicara. Silakan. Ya, baik. Nur Fadil. Suara jelas? Fadil. Silakan. Oke, baik. Izin kami dari Nakobah Asraf Nusantara